Betul kata Pak Kendar, jangan kita mengatasnamakan rakyat, tetapi di bawah ketika ditanya apa substansi demonya, bingung juga. Banyak nggak tahu. Banyak nggak tahu. Ini kan pemahaman hukum itu kan penting ya Pak ya. Terutama di dunia nakes dengan kesibukan sehari-hari, 24 jam melayani pasien yang sakit maupun yang sehat, sehingga orang lupa pada substansi hak dan kewajiban kita. Itu nggak Pak? Setuju nggak Pak? Setuju. Kan banyak juga Pak instruksi yang nggak jelas, gitu kan? Instruksi nggak jelas, bahkan ada maaf istilahnya intimidasi, ada apa. Kalau misalnya nggak ikut, kan gitu kan Pak? Ya kita bukan ini udah rahasia umum lah, gitu kan? Udah rahasia umum. Jadi fenomena itu terjadi di semua lini ya. Itu mengatasnamakan tadi masyarakat yang mana? Begitu paling gampang itu. Ya tapi saya bacakan lagi nih Pak. Jadi ada 4 fakta menurut Mahkamah Konstitusi yang sangat relevan kenapa ditolak. Ya, pertama, pemohon mewakili 5 institusi telah diundang nih Pak untuk konsultasi publik atau public hearing dalam penyusunan Undang-Undang Kesehatan. Itu? Nah, ini karena. Kemudian kedua, Kemenkes telah melakukan kegiatan public hearing, fokus grup diskusi, FGD, dan sosialisasi sebagai upaya memenuhi hak masyarakat terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Artinya kan sudah ada tuh FGD segala macam. FGD ada. Yang kedua, nah, kemudian yang ketiga, ini menarik Pak, menarik. Para saksi yang diajukan ke persidangan mengakui diundang dalam kegiatan konsultasi publik oleh Kementerian Kesehatan. Para saksi juga menyatakan dapat memberikan masukan dan saran terhadap materi muatan rancangan undang kesehatan. Artinya dong, berarti udah ada. Bukti udah otentik kan ada tuh. Satu sisi merasa tidak didebatkan, tapi satu sisi ketika mereka bersaksi menyatakan. Saksi juga kan disumpah Pak. Iya, kan gitu kan. Saksi kan disumpah. Sumpah, tidak mesti orang konyol-konyol datang saya mau jadi saksi. Iya. Dia kalau tidak ada keterlibatan di dalam, berarti bagaimana kalau nanti dia kena sumpah palsu, keterangan palsu, kan gitu kan Pak. Kan disumpah untuk berbohong Pak. Ah, itulah kadang-kadang kita udah disumpah tetap aja masih bohong, gitu kan. Ini yang tadi ketiga itu sangat kontradiktif sebenarnya dengan penemuan. Yang keempat nih, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memberikan akses kepada masyarakat terhadap perancangan undang-undang dan naskah akademik. Bahkan Kementerian Kesehatan memberikan saluran untuk menyampaikan pendapat masyarakat melalui laman resmi, yaitu https://participation.kemenkes.go.id. Artinya kan sudah ada ya. Ya kita kan mengawal juga Pak. Walaupun kita bukan jadi saksi, ibaratnya fakta di situ, kita kan mengawal juga. Public hearing dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, gitu kan? Semuanya, ya mungkin tadi balik lagi, orang nyatanya ada saksi fakta kok. Gimana bisa mengelak, gitu kan? Ya tadi bisa aja kan namanya juga tuntutan Pak. Ibaratnya apa? Saya nggak merasa nggak diundang, padahal diundang. Saya merasa nggak, ya itu tadi Pak, namanya kan pembelaan. Tapi balik lagi tadi, kenapa gitu kan begitu nafsu serakahnya ingin dibatalkan gitu kan, gitu. Mungkin masyarakat awam tadi di pelosok udah ngerti, gitu kan, udah ngerti kan Pak. Dengan kocek kan, ini bicara kan tentang apa ya, iuran. Betul. Tentang iuran. Nah, gitu. Itu menarik sih Pak kalau kita bicara, dan saya kira tidak akan habis satu hari ini Pak kita bahas, karena banyak kita bahas substansi di isi undang-undang itu ya Pak, terkait dengan nanti bicara soal advokasinya, bagaimana proses Kemenkesnya, ya, dan bagaimana rekomendasi yang sekarang sudah tidak ada rekomendasi Pak ya? Tidak ada. Ya, dipermudah sebenarnya. Dipermudah. Iya. Kenapa mau dipersulit? Iya betul. Kan gitu Pak. Itu kan sekarang dulu regulasi zaman dulu kan ibaratnya kan sekarang dipangkas Pak, dipotong habis supaya kita tuh mudah. Betul. Karena gampang. Semua pemerintah melalui Kemenkes diambil alih. Satu pintu. PTSP tadi. Baik, Pak Kendar, ini sangat menarik nih sebetulnya kita bahas, tidak akan pernah selesai. Jadi teman-teman, hari ini kita khusus bahas putusan MK. Tapi kalau kita lebih mendalam lagi putusan MK-nya, banyak yang harus kita bukan perdebatkan sebetulnya, yang kita analisa secara
kebenarannya sampai di mana. Nih Pak, sebelum tutup mungkin ada closing statement Pak. Kira-kira ke depan tuh apa yang harus kita siapkan Pak untuk pasca ini? Kira-kira apa nih pesan? Tadi saya menarik tadi Bapak ya, merasa tidak diundang, merasa tidak dilibatkan. Ya contoh kemarin dari KKI tentang bicara sosialisasi tentang STR, SIP, SIPP, bahkan SKP. Itu Pak, saya lihat di link, padahal itu kan terbuka untuk umum. Rakyat tadi Indonesia tadi yang mengatasnamakan tadi tenaga kesehatan kan. Coba yang hadir berapa Pak? 67. Padahal kan itu udah di publish berhari-hari atau apa gitu kan. Coba kalau kita tahu, kita masuk, mungkin kita lebih mengetahui. Dan bahkan tadi mungkin karena kesibukan, mungkin karena nggak sempat. Jadi saya lihat, ya cuma 67. Padahal NKRI ini berapa juta. Katanya mengatasnamakan tadi masyarakat kesehatan kan, ada yang mengklaim 1,2 juta, ada yang mengklaim berapa juta gitu. Tapi tadi Pak, yang hadir aja sedikit. Gitu. Saya termasuk nggak hadir Pak. Bapak nggak hadir, ya itu. Jadi sehingga di dalam tadi atau gugatan nggak merasa dilibatkan. Padahal sudah dipublish ya. Padahal sudah dipublish gitu kan Pak. Proaktif gitu kan. Harus proaktif lah kita. Nah gitu, tadi Pak. Statement saya Pak, gimana Pak untuk ke depan untuk pasca diundangkan ini atau pasca ditolaknya pemohon ini, apa yang kita persiapkan Pak? Itu pesan moral yang harus kita lakukan Pak. Ya kita persiapkan ya, pertama kita harus melulu jangan sampai tanda kutip yang tidak baik, yang hoak-hoak itu Pak. Ya kita harusnya bercermin kepada aturan pemerintah yang dia sekarang udah membuka link untuk pengurusan gitu kan Pak. Dia dipandu udah gitu sesuai dengan tadi misalnya di pelataran sehat dan udah ditentukan Pak secara SOP itu harus begini. Ikutin aja sesuai jalur. Lama-lama pasti akan terbiasa Pak. Jadi habit kan yang paling penting kan Pak. Karena biasa akhirnya mudah. Kalau sekarang peralihan dimanapun namanya juga peralihan Pak, pasti mengalami suatu gejolak atau suatu paradigma yang kaget. Tapi lama-lama saya yakin tidak ada negara atau tidak ada pemerintah memberikan susah ya kepada rakyatnya. Begitu. Kita pun sebagai mungkin nanti pemimpin nggak mungkin juga memberikan susah kepada masyarakat kita, bawahan kita kan gitu. Nah disinilah kita harus berpositif thinking dan mari rekan-rekan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang 17 tahun 2023, kita punya kesempatan, punya tadi karir yang bagus kan sekarang. Bahkan teman-teman kita juga udah ada 6 orang mungkin yang jadi direktur rumah sakit yang dahulu terbelenggu oleh undang-undang tadi yang banyak tadi, tidak bisa Pak. Itu. Tapi kan tadi sejawat kita sekarang bisa gitu kan. Jadi semua tuh mampu, jangan ibarat kasarnya dikuasain oleh bidang-bidang tertentu saja. Hidup tenaga kesehatan, hidup Neskape, merdeka. Ya ini terima kasih nih closing statement-nya sangat menarik dari Pak Kendar. Teman-teman perawat khususnya Pak ya di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia mungkin ya. Persiapkanlah diri kita dengan sesuatu hal yang positif bahwa ini ada aturan, regulasi yang kita lahir yang tentu berpihak kepada rakyat. Ya tadi statement yang terakhir dari Pak Kendar bahwa tidak ada satupun pemimpin atau negara yang menyusahkan rakyatnya. Itu kan bahasa yang sangat idealis ya, misi visi itu. Mudah-mudahan pada siang hari ini menjadi pencerahan bagi teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah canggung. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya karena ini kesempatan bagi kita untuk maju bersama. Amin. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jos. Semangat Neskape.